Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sampai di bagian akhir pembahasan mengenai pernikahan di Kana, di mana Yesus membuat mukjizat yang pertama kali mengubah air menjadi anggur. Kita sudah melihat kemarin mengenai posisi Maria yang dinyatakan sebagai ibu Hawa yang baru. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana Injil Yohanes memulai Injilnya seperti ketika proses penciptaan dengan kata-kata pada mulanya. Lalu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seterusnya. Nah, kita juga sudah melihat bagaimana Yesus merespon permintaan Maria. Hari ini kita akan mendalami itu dan mengambil kesimpulan. Jadi kita akan membahas lebih dalam kata-kata Yesus. Baik, saya ulangi kata-kata Yesusnya seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kata-kata Yesus ini setidaknya memiliki 3 hal yang patut kita renungkan lebih jauh. Yang pertama adalah soal waktu. Yesus mengatakan, "Saatku belum tiba." Saat apakah itu? Dalam bahasa Inggris memakai istilah hour. Waktu. Waktuku belum tiba. Waktu apa? Lalu soal pertanyaan ini sendiri. Kemudian mengenai gelar yang diberikan oleh Yesus kepada Maria. Dalam kitab ini, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ibu. Tapi bahasa aslinya mereka kata perempuan. Nah, ini tidak biasa. Lalu, apa yang hendak disampaikan dari ini semua? Baik, kita mulai dari hal yang pertama, yaitu waktu. Saatku belum tiba. Saat apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Saudari dan saudara terkasih, saat ini, saat kejadian Yesus berada di Kana, di pernikahan ini, usia Yesus kurang lebih 30 tahun. Itu yang kita tahu dari Injil yang lain, bahwa Yesus memulai karyanya pada usia 30 tahun. Artinya, selama 30 tahun, Maria menyimpan dalam hatinya sebuah rahasia, sebuah tanya, atau bahkan boleh kita katakan sebuah salib. Ketika dulu Yesus berusia 40 hari dibawa ke bait Allah, Simeon menubuatkan
apa yang akan terjadi pada diri bayi ini, pada Yesus, juga kepada Maria, bahwa pedang itu akan menusuk juga jiwanya. Maka ketika Yesus mengatakan, saatku belum tiba, waktuku belum tiba, apakah itu bukan waktu seperti yang diramalkan itu? Waktu akhir hidup Yesus. Maka di sini boleh kita katakan, Maria meminta kepada Yesus untuk membuat anggur. Mereka kekurangan anggur. Tapi bagi Yesus ini tidak semudah itu. Bagaimana tidak semudah itu? Artinya ketika Yesus nanti membuat mukjizat, artinya dia memulai karyanya, menunjukkan kepada publik bahwa siapa dirinya, memulai karya perutusan dari Allah Bapa. Dan itu kemudian sampai nanti pada akhirnya harus digenapi di Golgota, di atas kayu salib. Nah, saat bagi Yesus adalah saat dia menggenapi perutusan dari Bapanya. Nah, ini yang pertama. Lalu pertanyaan Yesus sendiri ini dalam bahasa aslinya lebih menarik, lebih enak didengar. Kalau terjemahannya kan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, kalau bahasa aslinya begini, ti emoi kaisoi. Nah, ini bisa diartikan begini, apakah hal ini bagimu dan bagiku? Apakah artinya ini bagiku dan bagimu? Maka ketika Maria meminta Yesus, mereka kekurangan anggur. Lalu Yesus menjawab dengan bahasa yang idiomatik. Apakah ini artinya bagimu dan bagiku? Tadi kan saya mengatakan di depan bahwa Maria meminta Yesus agar mengusahakan anggur karena mereka kekurangan anggur. Tapi bagi Yesus ini artinya bisa besar sekali. Ini bisa membuka awal bagi Yesus untuk memulai karya misinya. Apakah ini artinya bagimu dan bagiku? Nah, jadi pertanyaan dari Yesus ini mengajak kita bermenung. Kerap kali hal terjadi dalam diri kita, itu harus dicari jawabnya, apakah ini artinya bagiku dan bagimu. Lalu yang ketiga adalah julukan yang diberikan oleh Yesus, nama baru, bukan nama baru ya, tapi sebutan perempuan. Saya sudah membahas cukup dalam pada bagian sebelumnya, tapi baik juga kita lihat sedikit di sini. Perempuan yang dipakai oleh Yesus dalam pertanyaannya, mau apakah engkau daripadaku, hai ibu, hai perempuan, dalam bahasa aslinya. Ini seperti merujuk kepada Kejadian bab 3 ayat 15. Ketika Allah Bapa, Tuhan Allah di sana mengatakan akan ada permusuhan antara ular dan ibu Hawa, antara keturunannya dan keturunan ibu Hawa. Bagaimana perempuan itu nanti menginjak kepala si ular dan seterusnya. Jadi kata-kata hendak mengingatkan ini ada pribadi yang baru yang sudah dijanjikan oleh Allah. Lalu soal anggur, saudari dan saudara terkasih, anggur itu bagi orang Yahudi bukan sekedar minuman biasa. Dalam banyak hal dalam teks kitab suci, anggur itu juga melambangkan kebijaksanaan. Maka kalau orang kekurangan anggur, kehabisan, itu juga bisa dilambangkan mereka kekurangan kebijaksanaan. Tetapi situasi pernikahan itu, mereka betul-betul kekurangan anggur dalam arti yang sebenarnya, anggur minuman itu. Tapi Yesus mau mengajak, membawa kepada nilai yang lebih tinggi, bahwa anggur itu bukan sekedar minuman. Kemudian Yesus berikutnya kita tahu memberi mereka anggur yang sangat lezat. Jumlahnya banyak sekali. Kita tahu dari mana? Dari pemimpin pesta yang memanggil
mempelai laki-laki mengatakan, biasanya orang itu menyimpan anggur yang jelek. Ketika orang sudah mulai mabuk, diberi anggur jelek. Tapi kenapa engkau menyimpan anggur yang bagus pada akhir? Mereka tidak tahu kalau itu dari Yesus. Maka mengkaitkan bahwa anggur itu lambang kebijaksanaan, mau mengatakan bahwa kebijaksanaan yang datang dari Yesus itu jauh lebih bagus, lebih tinggi nilainya dari yang ada sebelumnya, dan jumlahnya berkelimpahan. Nah, saudari dan saudara terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita menempatkan diri kita pada diri Maria, kalau kita mau mengenakan sepatu Maria dan kita mulai berjalan. Tadi saya sudah mulai menyinggung bahwa selama 30 tahun Maria itu menyimpan dalam hatinya sebuah pedang yang menusuk jiwanya, nubuatan Simeon. Dia selalu menunggu-nunggu kapan itu akan mulai terjadi. Dan Yesus sudah membuka, waktuku, saatku belum tiba. Artinya sudah akan. Nah, yang kedua adalah kepercayaan Maria kepada Yesus, kepada Tuhan. Maria dalam seluruh perjalanannya selalu membaharui janjinya. Perkataan iya yang dia berikan selalu dia perbaharui. Kata-kata yang dia sampaikan kepada pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Itu juga dikatakan kepada dirinya sendiri, bahwa ia akan melakukan apapun yang dikatakan Allah, apapun yang dikatakan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap melakukan apapun yang dimaui oleh Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita berkata iya dan mau, Yesus akan memberikan kita anggur yang lezat, yang berkelimpahan. Yesus akan memberi kita kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang berkelimpahan. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.